Jika ada satu tim yang perilisan mobilnya paling kami tunggu di musim 2024 ini, maka tim tersebut adalah McLaren. McLaren musim lalu seperti yang kita tahu, meskipun mula-mulanya mereka sangat pesimis dan ambyar di beberapa balapan pembuka, tetapi sejak GP Austria, McLaren berhasil bangkit dan menggila di pertengahan musim. Dengan serangkaian upgrade agresif di mobil MCL60, mereka berubah dari tim yang semulanya sempoyongan di papan tengah menjadi tim yang mampu bersaing di papan atas dan beberapa kali jadi tim kedua tercepat setelah Red Bull. Total, musim lalu mereka bisa mengkoleksi 9 kali podium yang merupakan raihan terbanyak kedua dan sama dengan capaian Ferrari. Itu belum termasuk 2 kali sprint pole dan sekali menang sprint yang diraih oleh Oscar Piastri di Qatar. Pertanyaan terbesarnya adalah, apakah tim legendaris ini bisa meneruskan momentum tersebut sampai 2024 atau malah kembali ke sempoyongan dan meneruskan tradisi telat panas seperti sebelum-sebelumnya? Ada 2 alasan kenapa launching McLaren bagi kami adalah mobil yang sangat layak untuk dinantikan. Pertama, mereka sedang menyiapkan sebuah proyek rahasia untuk 2024 dengan semua bekal yang sudah dikumpulkan selama musim 2022 dan 2023. Salah satu hal yang mencuri perhatian adalah fasilitas wind tunnel terbaru yang dipunyai McLaren. Wind tunnel ini sudah dibangun sejak 2020 dan baru selesai pada awal 2023 kemarin. Kabarnya, fasilitasnya sudah mulai dipakai sekitar bulan Agustus tahun lalu dan punya peran terhadap performa MCL60 di paruh kedua musim 2023. Dari semua tim yang ada saat ini, McLaren akan menjadi tim pertama yang memanfaatkan fasilitas wind tunnel terbaru untuk musim 2024. Nah, wind tunnel McLaren ini bisa dibilang cukup misterius karena kabarnya memiliki fitur-fitur inovatif dan berbeda dari wind tunnel pada umumnya. Sebelumnya kami jelaskan dulu soal cara kerja wind tunnel di F1 itu seperti apa. Pemakaian terowongan angin di F1 sedikit berbeda dari wind tunnel lain secara general yang biasanya dipakai untuk pengembangan pesawat terbang. Di F1, wind tunnel perlu dimodifikasi secara spesifik untuk bisa mensimulasikan angin dan pergerakan mobil di sirkuit secara langsung. Hal itulah yang menyebabkan kenapa pembuatan fasilitas wind tunnel di F1 sangatlah mahal, karena biaya modifikasi serta riset untuk korelasi data simulasi itu cukup rumit dan memakan waktu yang tidak sebentar. Cara kerja wind tunnel di F1 adalah angin akan dihembuskan dari kipas generator raksasa ke arah model prototipe mobil F1 dengan kecepatan maksimal 140 km per jam. Model mobil F1-nya sendiri dibatasi sampai skala 40% saja, dan model tersebut ditaruh di atas konveyor berjalan yang akan mensimulasikan pergerakan dan perilaku mobil di aspal sirkuit. Ban yang dipakai di model prototipe juga berskala 40% dari Pirelli atau ukuran yang sama dengan hadiah peraih pole position. Di era ground effect, pemakaian konveyor di wind tunnel semakin dimaksimalkan oleh tim-tim F1. Hal itu karena mobil ground effect sangat sensitif terhadap pergerakan angin dan ketinggian dari floor mobil yang cukup dinamis ketika dipacu di sirkuit. Tim-tim F1 mencoba untuk mengetes mobil mereka lebih agresif di konveyor wind tunnel dengan membuat manuver-manuver dan mengetes ketinggian floor sampai serendah mungkin, apalagi semenjak fenomena purposing muncul. Hal tersebut sangat beresiko karena jika tes tidak berjalan sesuai harapan, maka floor bisa merusak konveyor dan model mobilnya sendiri dengan mudah. Selain itu, ban prototipe yang berskala 40% juga sangat cepat habis dan membuat uji coba tidak maksimal. Oleh karenanya, jenis konveyor konvensional yang umumnya terbuat dari bahan metal komposit tidak akan bekerja maksimal untuk mengetes mobil di era ground effect. Salah satu solusi inovatif yang dipakai oleh Red Bull sejak 2022 adalah melapisi konveyor tersebut dengan lapisan karet. Lapisan karet tersebut akan membuat material konveyor lebih terlindungi karena terkena gesekan floor mobil ataupun ketika terjadi insiden saat pengetesan yang agresif. Selain itu, karet akan membantu model ban supaya lebih awet saat uji coba dilangsungkan. Solusi tersebut pada akhirnya diadopsi oleh tim-tim lain seperti Mercedes, Alpine, dan Sauber. Inovasi Red Bull itulah yang menginspirasi McLaren dalam pembuatan wind tunnel barunya. Kabarnya McLaren memakai material khusus dan rumit untuk konveyor di wind tunnel baru. Belum ada penjelasan rinci mengenai material apa yang mereka pakai. Namun beberapa sumber menyebut jika McLaren mencampurkan material metal, karet, dan lapisan khusus yang bisa menghindari kerusakan pada konveyor tersebut saat pengetesan.
Itu artinya McLaren bisa menguji coba mobilnya di wind tunnel dengan ketinggian floor serendah mungkin dan dalam situasi yang lebih bervariatif untuk menyesuaikan perilaku mobil di sirkuit. Hal tersebut memungkinkan McLaren untuk menciptakan mobil yang kompetitif pada 2024 mendatang. Tidak berarti menjadi jaminan performanya akan gacor musim ini, tapi setidaknya McLaren punya kesempatan dan peluang yang lebih besar dengan wind tunnel baru untuk mengekstrak lebih banyak performa dari mobil 2024. MCL60 tahun lalu sudah mempunyai karakteristik yang serupa dengan Red Bull RB19, yaitu kestabilan platform dan keunggulan yang bagus di tikungan cepat. Tinggal bagaimana mereka bisa mendapatkan performa yang lebih konsisten lagi dan mencari solusi terhadap kelemahan di tikungan lambat serta sensitivitas terhadap perubahan suhu sirkuit. Semua kembali lagi ke seperti apa tim yang berpusat di Woking Inggris ini memaksimalkan fasilitas upgrade yang sudah mereka bangun selama 3 tahun untuk menghasilkan mobil kompetitif bagi Lando Norris dan Oscar Piastri. Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukan oleh Andrea Stella musim lalu ketika menangani performa buruk McLaren adalah merombak struktur organisasi di dalam tim untuk eksekusi yang lebih bagus dalam hal teknis. Andrea Stella inilah yang jadi alasan kedua mengapa McLaren sangat dinantikan di 2024. Meskipun sempat diremehkan ketika dia menggantikan Andrea Seidel yang hijrah ke Sauber, namun terbukti jika kehadiran Stella membawa perubahan yang cukup besar di dalam tim. Mantan engineer di Ferrari ini menggabungkan pendekatan tradisional atau old school yang tegas dengan pendekatan modern yang berbasis keterbukaan. Stella tidak ragu untuk mengakui kesalahan dan kegagalan timnya ketika alami performa buruk di awal musim lalu, serta tanpa kompromi langsung mengganti susunan di tim teknis dengan mengganti James Key dan memecah jabatan direktur teknis menjadi 3 bagian. Datangnya kembali Peter Prodromou ke dalam tim membuat arah development serta alokasi sumber daya McLaren semakin bagus dan jadi kunci kebangkitan mereka di musim 2023. Selain decision making yang jitu, komunikasi Stella yang sangat piawai dan mampu memotivasi orang-orang bawahannya juga jadi faktor mengapa iklim kerja di McLaren semakin positif. Pendekatan Stella yang ingin membuat segalanya tetap simpel, tapi mendetail adalah salah satu hal yang cukup terkenal. Apalagi pria Italia ini memiliki orientasi yang cukup berbeda dalam memanajemen timnya, yaitu ia selalu mendorong setiap anggota tim untuk berani saling berdebat terhadap keputusan apapun, baik itu dalam hal teknis ataupun strategi balapan. Menurutnya, saling berdebat dan bertukar pikiran bisa mendorong sebuah tim untuk menghasilkan keputusan terbaik. Stella juga tipe pemimpin yang mau duduk untuk mendengarkan semua ide serta masukan dari bawahannya, serta punya kemampuan untuk melihat sesuatu yang hebat hanya dengan mendengarkan pendapat orang lain. Kepercayaan tinggi terhadap karyawannya itu membuat tim McLaren bekerja secara harmoni dan sangat solid sepanjang musim 2023, di mana sudah bisa kita lihat dari rekor pit stop tercepat yang mereka pecahkan di GP Qatar. Dari semua itu, gebrakan terbesar Andrea Stella mungkin adalah keberhasilannya mendatangkan kembali David Sanchez dari Ferrari dan merekrut salah satu aset besar Red Bull, yaitu Rob Marshall. Rob Marshall adalah figur senior di Red Bull dan sudah menjadi desainer mobil di sana selama 16 tahun lamanya. Dia juga adalah orang yang menciptakan inovasi mass damper di mobil Renault yang mengantarkan Fernando Alonso juara dunia di musim 2005 dan 2006. Dengan dibaginya jabatan direktur teknis menjadi 3, itu dimaksudkan supaya masing-masing divisi bisa fokus ke area yang mereka tangani, dan Andrea Stella akan bertugas untuk menjaga sinkronisasi antara ketiga divisi tersebut. Sudah wind tunnel baru, dan datangnya engineer kelas kakap, tentu bakal sangat menarik menanti seperti apa mobil McLaren nanti, dan akan dikembangkan ke arah mana dalam perjalanannya di 2024. Mempunyai pembalap selevel Lando Norris dan Oscar Piastri tentu harus dibekali dengan mobil yang bagus pula, di mana kita sudah bisa lihat musim lalu sekuat apa pasangan ini dengan konsistensinya bersaing di papan atas, terutama Lando Norris yang semakin menuntut McLaren untuk bekerja lebih keras guna menghasilkan mobil yang bisa mengantarkannya meraih kemenangan perdana di F1. Apa yang dilakukan Stella sejauh ini? Tentu salah satu tujuannya adalah untuk meyakinkan Norris agar mau bertahan di McLaren dan tidak direbut oleh tim lain. Mau bagaimanapun, McLaren masih membutuhkan Norris yang talentanya sudah terbukti sebagai salah satu yang terbaik saat ini. Dan semua tergantung tim, apakah mereka bisa menyediakan mobil yang kompetitif atau tidak. 2024 akan jadi tahun krusial bagi McLaren jika mereka ingin mempertahankan pembalap kesayangannya.
Jika mereka kembali mengulangi tradisi loyo di awal, tapi panas di akhir, maka Red Bull sudah siap untuk menampung sang pembalap. Tapi kalau dilihat dari proyek rahasia McLaren, dengan fasilitas barunya, tentu kami berharap jika tim ini bisa melanjutkan tren positifnya bersama MCL60 dan bersaing secara reguler di papan atas sejak awal. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.